Siti selalu percaya bahwa cinta sejati adalah tentang saling melengkapi, saling menopang, dan saling menjaga dalam suka maupun duka. Keyakinan itu ia genggam erat sejak pertama kali Anton melamarnya 5 tahun lalu. Anton datang dengan senyum hangat, tutur kata lembut, dan janji-janji manis yang membuat hati Siti luluh tanpa ragu sedikitpun. Waktu itu, Siti merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Ia masih ingat jelas, malam ketika Anton menyematkan cincin di jarinya. "Aku janji, Ti," kata Anton waktu itu dengan suara bergetar. "Aku akan jaga kamu, bahagiakan kamu, dan kita akan bangun hidup ini sama-sama. Aku nggak akan pernah lepasin tanganmu." Siti, yang saat itu baru saja melepaskan masa lajangnya dengan segala kemandirian yang ia punya, percaya bulat-bulat. Apalagi, Anton dikenal sebagai pria pekerja keras yang sedang merintis usaha di bidang properti. Bagi Siti, itu adalah sesuatu yang membanggakan. Ia pun yakin bahwa bersama Anton, ia bisa membangun masa depan yang gemilang. Dari hari pertama pernikahan mereka, Siti tak pernah ragu untuk memberi seluruh dukungannya. Ia bukan hanya menjadi seorang istri yang mengurus rumah tangga, tapi juga menjadi partner bisnis yang mendukung Anton dari belakang. Ia menginvestasikan sebagian besar tabungan yang ia kumpulkan dari kerja kerasnya bertahun-tahun di sebuah perusahaan konsultasi keuangan, ke dalam perusahaan yang Anton dirikan. "Percaya sama aku, Ti," ucap Anton kala itu, dengan mata berbinar. "Modal ini akan jadi tonggak besar perusahaan. Aku janji, usaha ini bakal berhasil. Kita akan punya kehidupan yang lebih baik, dan anak-anak kita nanti bisa bangga sama orang tuanya." Siti tersenyum, tanpa sedikit pun rasa ragu. "Aku percaya, Mas. Aku akan selalu dukung kamu, apapun yang terjadi." Hari-hari mereka berlalu dengan manis di awal pernikahan. Siti merasa dirinya sedang berada di dalam dongeng yang penuh dengan keindahan. Anton rajin menjemputnya sepulang kerja, sering mengajak makan malam berdua, dan selalu ada waktu untuk sekadar berbincang hangat di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi. Meski kesibukan Anton semakin padat dengan urusan kantor, ia tetap selalu meluangkan waktu untuk Siti. Itulah yang membuat Siti merasa tenang, merasa dicintai, merasa bahwa pilihan hidupnya sudah tepat. Namun di balik itu semua, Siti seringkali harus memendam lelah yang luar biasa. Ia bekerja keras di kantor, lalu masih harus memikirkan kondisi keuangan keluarga dan membantu mengelola keuangan perusahaan Anton. Ia tahu, tanpa dirinya, mungkin perusahaan Anton tidak akan bisa berjalan sejauh itu. Tetapi ia tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Baginya, pernikahan adalah tentang berbagi, tentang saling menguatkan. Malam-malam panjang sering dihabiskan Siti untuk menghitung neraca keuangan perusahaan Anton. Ia duduk di meja kerjanya, dengan kacamata membaca yang kadang membuat matanya perih, sembari sesekali meneguk teh hangat. Anton biasanya duduk di sampingnya, pura-pura mengerti soal laporan keuangan, padahal ia lebih banyak hanya menggenggam tangan Siti dan berkata, "Kalau kamu ada, aku nggak pernah takut gagal, Ti." Kata-kata sederhana itu cukup untuk membuat Siti merasa bahwa semua jerih payahnya berharga. Mereka mulai bisa membeli rumah lebih besar, mobil yang lebih bagus, dan bepergian ke luar negeri sekali dalam setahun. Dari luar, kehidupan pernikahan mereka tampak sempurna. Teman-teman Siti sering memuji betapa beruntungnya ia mendapatkan suami seperti Anton. Bahkan keluarga besarnya selalu menyanjung Anton sebagai menantu ideal yang bekerja keras dan membahagiakan istrinya. Namun, di balik senyum manis itu, ada hal-hal kecil yang sebenarnya mulai mengusik hati Siti. Anton, yang dulu selalu pulang tepat waktu, belakangan sering sekali pulang larut malam. Awalnya, Siti memaklumi. Namanya juga sedang merintis perusahaan, pasti banyak kerjaan yang harus dibereskan, begitu pikirnya. Tapi lama-lama, alasan itu terasa terlalu sering. Ada kalanya Anton pulang dalam keadaan lelah luar biasa, bahkan tak sempat menyapa Siti dengan hangat seperti dulu. Ada juga saat-saat di mana ponselnya terus berbunyi, dan Anton memilih keluar ruangan untuk mengangkat telepon. "Kerjaan kantor," kata Anton setiap kali Siti bertanya. Dan Siti, dengan cinta yang masih begitu besar, selalu berusaha percaya. Tapi perasaan seorang istri jarang sekali salah. Ada sesuatu yang perlahan-lahan membuat Siti merasa tidak tenang. Suatu sore, Siti pulang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memberikan kejutan kecil untuk Anton memasak makanan favorit suaminya, dan menyiapkan meja makan dengan lilin aroma lavender yang lembut.
Namun yang ia temukan hanyalah ruang makan kosong dan rumah yang hening. Anton tidak pulang. Padahal ia bilang ada meeting dekat kantor dan pasti cepat pulang. Ponselnya pun sulit dihubungi. Hanya ada pesan singkat, "Aku ada urusan mendadak, jangan tungguin aku." Siti mencoba menenangkan dirinya. Ia duduk di sofa, menatap makanan yang sudah dingin, dan bertanya-tanya dalam hati, urusan apa yang begitu mendesak sampai Anton tak bisa memberi kabar jelas? Namun ia masih memilih percaya. Ia menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa Anton adalah pria yang ia kenal. Pria yang pernah bersumpah untuk tidak pernah melepaskan tangannya. Waktu terus berjalan. Semakin hari, semakin sering Anton memberikan alasan yang sama. Rapat mendadak, kerja lembur, bertemu klien. Dan semakin sering pula Siti mendapati dirinya duduk sendirian di rumah besar yang dulu mereka bangun dengan penuh cinta. Meskipun begitu, Siti tetap berusaha menutup hatinya dari rasa curiga. Ia tidak ingin menodai cintanya dengan prasangka buruk. Ia berpikir, mungkin inilah konsekuensi menjadi istri seorang pengusaha. Harus siap menghadapi kesibukan suami yang luar biasa. Namun, ada satu peristiwa yang perlahan membuat semua keraguan itu tumbuh semakin nyata. Malam itu, ketika Siti hendak mengambil laptop Anton yang tertinggal di ruang kerja, ia menemukan sesuatu. Sebuah kertas kecil, seperti memo, jatuh dari tas kerja Anton. Memo itu bertuliskan singkat, "Terima kasih untuk malam ini, Mas. Aku selalu bahagia bisa ada di sampingmu." Nama itu membuat dada Siti terasa sesak. Ica? Ia mengenalnya. Itu adalah nama sekretaris baru di perusahaan Anton. Seorang wanita muda dengan paras manis yang sering ia temui sekilas di kantor Anton. Saat itu, hati Siti bergetar hebat. Matanya panas, tangannya gemetar. Ia ingin marah, ingin bertanya langsung, tapi suaranya seakan tercekat. Apakah mungkin memo itu hanya salah paham? Apakah mungkin Anton benar-benar hanya bersikap profesional dengan sekretarisnya? Siti mencoba menenangkan dirinya lagi. Ia menaruh memo itu kembali di tas Anton. Seakan-akan tidak pernah melihatnya. Namun di dalam hatinya, mulai tumbuh sebuah rasa tidak nyaman yang ia sendiri sulit jelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Siti tidak bisa tidur nyenyak di samping suaminya. Ia hanya memandang langit-langit kamar, bertanya-tanya dalam hati, apakah cintanya selama ini benar-benar tulus? Apakah Anton masih lelaki yang dulu berjanji untuk setia? Namun, di balik semua kegelisahan itu, Siti berusaha menenangkan dirinya. Ia meyakinkan hati bahwa mungkin ia hanya terlalu lelah, terlalu banyak berpikir. Ia masih mencintai Anton, dan ia tidak ingin kehilangan keyakinan itu. Apa yang Siti tidak tahu, memo kecil itu hanyalah awal dari sebuah kenyataan pahit yang akan merobek hatinya lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah Siti menemukan memo kecil bertuliskan nama Ica terasa begitu panjang dan penuh kegelisahan. Ia berusaha mengalihkan pikiran. Berusaha menutup mata, seakan-akan tidak pernah melihat tulisan itu. Namun setiap kali Anton pulang larut malam, setiap kali ponselnya bergetar dan ia buru-buru keluar ruangan untuk menerima telepon, ingatan tentang memo itu selalu kembali, seperti duri yang menusuk pelan tapi dalam. Siti menatap wajah Anton yang terlelap di sampingnya suatu malam. Lelaki itu masih terlihat seperti Anton yang dulu ia cintai, dengan alis tebal, garis rahang yang tegas, dan napas yang tenang saat tidur. Tapi kini ada jarak yang perlahan-lahan tercipta di antara mereka, jarak yang tidak terlihat, tapi terasa begitu nyata di hati Siti. Apa aku terlalu curiga? Apa aku terlalu berlebihan? Pertanyaan itu terus menghantui. Ia ingin percaya bahwa suaminya tidak mungkin mengkhianati, apalagi setelah semua yang ia korbankan. Namun, hatinya tidak bisa bohong. Ada sesuatu yang berubah. Pagi itu, Anton bersiap lebih cepat dari biasanya. Ia mengenakan jas biru tua yang terlihat sangat rapi. Dasinya ia ikat dengan teliti di depan cermin. Siti yang sedang menyiapkan sarapan memperhatikan gerak-geriknya. "Mas, hari ini ada meeting penting ya?" Tanya Siti sambil tersenyum tipis. Anton menoleh sebentar, lalu mengangguk. "Iya, ada ketemu klien besar. Mungkin pulangnya agak malam." Jawaban yang sama, alasan yang sama. Siti hanya mengangguk, menahan hatinya yang ingin bertanya lebih jauh. Anton mencium keningnya sebentar, lalu bergegas pergi. Dari balik pintu, Siti memperhatikan mobil suaminya menjauh, meninggalkan dirinya sendiri di rumah yang terasa semakin sepi. Sepanjang hari itu,
Siti berusaha sibuk dengan pekerjaannya. Ia memang masih bekerja di sebuah perusahaan konsultan keuangan, meski kini lebih banyak waktunya ia gunakan untuk membantu mengatur keuangan bisnis Anton. Rekan-rekannya di kantor seringkali memuji kesuksesan rumah tangganya. Enak ya, Sid, suami pengusaha. Hidupmu pasti enak banget, kata salah seorang rekan kerjanya sambil tertawa. Siti hanya bisa tersenyum samar. Ia tidak pernah suka membicarakan urusan rumah tangga dengan orang lain. Baginya, rumah tangga adalah hal pribadi yang harus dijaga. Namun, ucapan itu membuatnya berpikir, benarkah hidupku enak? Benarkah aku sebahagia yang mereka lihat dari luar? Sore itu, Siti menerima telepon dari salah satu kenalan lama yang juga menjadi investor kecil di perusahaan Anton. Suaranya terdengar ramah, tapi ada nada penasaran. Sid, aku dengar suamimu sering ditemani sekretaris barunya kalau meeting di luar kota ya? Cantik banget tuh katanya. Masih muda. Namanya siapa ya? Ica. Kalau nggak salah. Darah Siti seakan berhenti mengalir sejenak. Ia berusaha terdengar biasa saja. Oh iya? Aku kurang tahu juga. Mungkin memang tugasnya mendampingi. Setelah menutup telepon, tangannya gemetar. Nama itu lagi. Ica. Seakan-akan seluruh semesta berusaha memberitahu sesuatu yang selama ini berusaha ia tolak. Malamnya, Anton pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak letih, tapi senyum masih tersungging di bibirnya. Maaf ya, Ti, aku telat. Tadi ada makan malam sama klien. Siti mengangguk, meski matanya menatap tajam. Makan malamnya sama siapa aja? Mas? Tanyanya pelan. Anton sempat terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. Ya, sama tim kantor. Sama klien juga. Tim kantor? Ica ikut juga? Suara Siti terdengar tenang, tapi dalam hatinya bergejolak. Anton menoleh sekilas, lalu tertawa kecil. Iya, dia ikut. Kan sekretaris, wajar dong kalau nemenin. Wah, kata itu menancap dalam di telinga Siti. Wajar. Tapi mengapa perasaan Siti justru semakin tidak tenang? Beberapa hari berikutnya, kecurigaan Siti semakin tumbuh. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Anton yang berbeda. Ada parfum asing yang samar-samar tercium di jasnya, wangi yang lembut dan manis, bukan wangi parfum Anton yang biasanya. Ada pula saat-saat di mana Anton tiba-tiba sibuk mengetik pesan di ponselnya, lalu buru-buru menghapus riwayat chat. Siti mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia masih melakukan perannya sebagai istri, menyiapkan makan, merapikan pakaian, bahkan membantu mengurus urusan kantor Anton. Tapi di balik semua itu, hatinya terasa kosong. Suatu malam, ketika Anton tertidur, Siti memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Ia tahu itu melanggar privasi, tapi rasa penasaran dan sakit hatinya lebih besar dari rasa bersalahnya. Sayangnya, layar ponsel terkunci dengan sandi baru yang tidak ia ketahui. Anton tidak pernah mengganti sandi sebelumnya. Siti menarik napas dalam-dalam. Kenapa, Mas? Kenapa harus ada jarak seperti ini? Gumamnya lirih. Hari berganti hari, dan Siti semakin merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sampai akhirnya, ia melihat sendiri dengan matanya. Siang itu, Siti memutuskan untuk mampir ke kantor Anton tanpa memberi kabar. Ia ingin memberikan kejutan kecil, membawakan makanan kesukaan suaminya. Ia membayangkan betapa senangnya Anton ketika tahu istrinya datang tiba-tiba. Namun, ketika ia memasuki lobi kantor, langkahnya terhenti. Dari jauh, ia melihat Anton berjalan keluar dari lift bersama seorang wanita muda yang tidak lain adalah Ica. Mereka terlihat terlalu akrab, tertawa bersama, jarak tubuh mereka begitu dekat. Ica menatap Anton dengan senyum yang tidak biasa, senyum yang terlalu lembut untuk seorang bawahan pada atasan. Siti berdiri kaku, seakan seluruh darahnya mengalir deras ke kepalanya. Jantungnya berdegup kencang, matanya panas, tangannya gemetar menggenggam kotak makanan yang ia bawa. Anton tidak menyadari kehadiran Siti. Ia dan Ica berjalan beriringan menuju pintu keluar, lalu berhenti sebentar. Dari tempatnya berdiri, Siti melihat jelas bagaimana Ica merapikan dasi Anton dengan lembut, sementara Anton hanya tersenyum. Pemandangan itu bagai pisau yang menancap di hati Siti. Kotak makanan di tangannya hampir terlepas, tapi ia buru-buru menahan diri. Ia tidak ingin membuat keributan di tempat itu. Dengan langkah gemetar,
Siti berbalik dan pergi sebelum Anton sempat melihatnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua keyakinan yang ia coba pertahankan selama ini hancur seketika. Malamnya, Anton pulang dengan wajah tenang seakan tidak terjadi apa-apa. Hari ini capek banget. Aku tidur dulu ya, katanya sambil merebahkan diri di ranjang. Siti hanya menatapnya, tanpa kata. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, ingin menumpahkan semua sakit hatinya. Tapi lidahnya keluh. Ia memilih diam, menahan gejolak dalam dadanya. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana. Jika benar Anton bermain api, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. Siti mungkin terluka, tapi ia bukan wanita lemah. Ia masih punya sesuatu yang lebih besar dari sekadar air mata. Kekuatan, harta, dan kehormatan yang bisa ia gunakan untuk melawan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Siti mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cintaku pada Anton layak dipertahankan? Atau justru inilah waktunya aku bangkit dan menunjukkan siapa sebenarnya yang lebih kuat? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, tanpa jawaban. Yang jelas, ia tahu, badai besar akan segera datang. Sejak malam ketika Siti menyaksikan sendiri Anton dan Ica keluar dari lift bersama, bayangan itu tidak pernah hilang dari benaknya. Meski matanya merah karena air mata yang ia tahan, ia berusaha menata diri. Namun, setiap kali ia menutup mata, ia selalu melihat Ica menyentuh dasi Anton dengan penuh kelembutan, dan Anton hanya tersenyum seolah itu hal biasa. Siti tahu siapa Ica. Ia bukan sosok asing sama sekali. Beberapa bulan lalu, Anton memperkenalkannya dengan wajah penuh kebanggaan. Ini sekretaris baruku, namanya Ica. Anak muda pintar, cekatan, dan bisa bantu aku ngurus jadwal yang belibet. Saat itu, Siti bahkan sempat tersenyum ramah. Ica memang cantik, dengan wajah oval, kulit putih bersih, dan mata yang selalu berkilau setiap kali berbicara. Senyumannya manis, suaranya lembut. Dari luar, ia terlihat sopan, penuh penghormatan. Ica menyalami Siti dengan kedua tangannya, menunduk sedikit, berkata dengan suara halus, senang sekali bisa kenal dengan istri bos. Siti tidak pernah menduga kalau perempuan itu kelak akan menjadi duri dalam rumah tangganya. Setelah pertemuan di lobi kantor itu, Siti menjadi lebih peka terhadap segala hal yang berhubungan dengan Ica. Ia mulai mengingat kembali semua detail kecil yang dulu ia abaikan. Cara Anton menyebut nama Ica dengan nada berbeda. Bagaimana Anton tampak lebih bersemangat sejak Ica bergabung di perusahaannya. Atau bagaimana Anton selalu memuji betapa cekatannya sekretaris mudanya. Pernah suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Anton menerima telepon dari seseorang. Wajahnya tiba-tiba berubah, lalu ia berdiri dengan cepat. Aku angkat sebentar ya, katanya. Siti hanya mengangguk. Ia memperhatikan dari jauh, Anton berbicara dengan suara lirih, sedikit tertawa, kemudian menghela napas panjang sebelum menutup telepon. Siapa? Mas? Tanya Siti ketika Anton kembali ke meja makan. Sekretaris. Ngurusin jadwal besok, jawab Anton singkat. Siti ingin sekali bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ia takut jika ia menekan terlalu keras, Anton akan merasa tidak dipercaya. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, ada suara kecil yang terus berbisik. Itu bukan sekadar urusan jadwal. Hari-hari berikutnya semakin memperkuat kecurigaannya. Anton yang dulu rajin bercerita tentang segala hal di kantornya kini menjadi lebih tertutup. Ia tidak lagi banyak bercerita saat makan malam, bahkan sering terlihat asyik dengan ponselnya. Jika Siti mencoba mengintip, Anton buru-buru memalingkan layar atau memasukkan ponsel ke saku. Suatu kali, Siti mendengar Anton berbicara di telepon dengan suara rendah di ruang kerja. Ia tidak sengaja lewat, dan meski tidak jelas, ia mendengar tawa kecil yang berbeda, tawa yang lembut. Seolah Anton sedang berbicara dengan seseorang yang membuatnya merasa nyaman. Siti berdiri di depan pintu ruang kerja, menggenggam erat tangannya, menahan perasaan yang berkecamuk. Ia ingin masuk, ingin langsung bertanya, siapa yang sedang kau telepon, Mas? Tapi langkahnya tertahan. Ia takut akan mendengar jawaban yang justru menghancurkan hatinya. Di balik semua kecurigaan itu, Siti masih berusaha mencari alasan untuk Anton. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin Anton hanya stres dengan pekerjaannya, dan Ica hanyalah seorang sekretaris yang memang dekat karena urusan kantor. Namun, rasa sakit itu tidak bisa ia tolak.
Puncaknya terjadi ketika Siti menghadiri sebuah acara gala dinner perusahaan, tempat para investor dan kolega bisnis Anton berkumpul. Ia datang dengan gaun elegan berwarna biru tua, sementara Anton berdiri di sampingnya dengan jas hitam rapi. Mereka tampak seperti pasangan sempurna di mata banyak orang. Namun di tengah acara, tatapan Siti terus mengikuti seorang wanita muda yang berjalan anggun mendekati Anton. Ia tidak lain adalah Ica, dengan gaun merah yang menonjolkan kecantikannya. Senyumnya mengembang ketika menyapa Anton. "Selamat malam, Mas. Acara ini keren banget ya." Anton tersenyum hangat, bahkan terlalu hangat menurut Siti. "Iya, semua berkat kerja keras tim, termasuk kamu, Ca." Siti berdiri di sampingnya, menahan emosi yang mendidih. Ica menyapanya dengan sopan. "Selamat malam, Bu Siti. Gaunnya cantik sekali. Saya kagum sama Ibu. Selalu mendukung Pak Anton." Siti membalas senyum tipis, mencoba menahan getar di suaranya. "Terima kasih, Ica." Sepanjang acara, mata Siti tidak lepas dari interaksi kecil di antara Anton dan Ica. Bagaimana Ica dengan luwesnya membantu Anton. Bagaimana tatapannya selalu penuh arti. Siti mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua orang melihat mereka sebagai atasan dan bawahan. Tapi di balik senyuman Ica, Siti menangkap sesuatu. Keberanian seorang wanita yang merasa punya tempat lebih dari sekadar sekretaris. Sepulang dari acara itu, Siti berdiam diri di mobil. Anton mencoba membuka obrolan ringan, tapi Siti hanya menjawab singkat. "Kamu kenapa, Ti? Capek ya?" tanya Anton. Siti menoleh, menatap wajah suaminya lama sekali. "Mas, aku mau tanya jujur. Kamu, sama Ica, ada apa?" Pertanyaan itu membuat Anton terdiam sejenak. Namun, dengan cepat ia tertawa kecil. "Kamu ini, Ti. Jangan aneh-aneh. Dia cuma sekretaris. Nggak lebih. Kamu pikir aku bakal ngapain sama dia?" Siti ingin sekali percaya, tapi matanya sudah melihat lebih banyak dari sekadar kata-kata. "Aku harap begitu, Mas," katanya pelan. Malam itu, Siti menangis dalam diam. Ia tidak ingin Anton tahu. Ia memeluk dirinya sendiri, bertanya-tanya mengapa perasaan curiga ini semakin kuat. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuh prasangka, tapi tanda-tanda yang ia lihat terlalu jelas untuk diabaikan. Beberapa minggu setelahnya, kebenaran semakin sulit disembunyikan. Seorang teman dekat Siti yang bekerja di salah satu vendor perusahaan Anton memberitahunya sesuatu. "Sit, aku nggak tahu kamu udah tahu atau belum, tapi suamimu sering banget jalan sama sekretarisnya. Aku pikir kamu ikut, tapi ternyata nggak. Mereka kelihatan dekat banget." Siti hanya terdiam. Hatinya bergetar, tapi ia tersenyum hambar. "Oh, iya? Mungkin urusan kantor." Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu, itu bukan lagi sekadar urusan kantor. Malamnya, ia menatap Anton yang sibuk dengan ponselnya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia membayangkan semua yang sudah ia berikan. Uang, tenaga, cinta, kesetiaan. Dan kini, semua itu seakan sia-sia karena ada seorang wanita lain yang tiba-tiba masuk dalam hidup mereka. Siti tahu, kehadiran Ica bukan sekadar sekretaris. Kehadirannya adalah tanda awal kehancuran. Dan meski Anton terus menyangkal, Siti merasakan sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan darinya. Hati Siti hancur, tapi ia juga mulai menyalakan api kecil di dalam dirinya. Api yang akan menjadi besar, membakar semua kebohongan, dan menghancurkan siapapun yang berani merebut kebahagiaannya. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia besar itu akan terbongkar. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada lagi yang bisa menahan amarahnya. Malam itu hujan turun deras, mengetuk jendela kamar Siti dengan irama yang tidak tenang. Di luar, langit mendung seakan memantulkan isi hati Siti yang semakin berat. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, sementara Anton tertidur pulas di sisi lain tempat tidur. Sejak gala dinner itu, perasaan curiga Siti semakin tak terbendung. Kata-kata Anton yang berusaha menenangkan hatinya justru membuatnya semakin gelisah. Siti menatap wajah suaminya yang tertidur, wajah yang dulu begitu ia cintai tanpa syarat. Tapi kini ada bayangan lain yang mengusik wajah seorang wanita muda bernama Ica yang seakan terus menghantui pikirannya. Apakah aku hanya istri yang dibodohi?
Apakah cintaku tidak cukup untuknya? Pertanyaan itu terus-menerus berputar di kepalanya. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan dari sahabat lamanya, Nanda, datang di saat yang tak terduga. Sid, aku perlu ngomong sama kamu. Tapi jangan marah. Aku lihat sesuatu yang harus kamu tahu. Siti langsung merasa dada sesak. Ia mengajak Nanda bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari keramaian. Begitu sampai, Nanda tampak ragu, matanya gelisah. Apa yang kamu lihat, Ende? Tanya Siti dengan suara bergetar. Nanda menggenggam tangan Siti. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi, beberapa hari lalu, aku ke Surabaya buat urusan kerja. Aku nginep di hotel, dan aku lihat Anton. Dia nggak sendiri. Dia sama perempuan itu, sekretarisnya, kalau nggak salah namanya Ica. Siti terdiam. Napasnya memburu. Aku kira mereka cuma kebetulan ada urusan kantor bareng. Tapi malamnya, aku lihat mereka keluar dari kamar hotel yang sama. Sid, aku bener-bener minta maaf harus ngomongin ini. Aku nggak tega kalau kamu nggak tahu. Air mata Siti menetes, jatuh ke meja kayu di depannya. Ia menutup mulut dengan tangannya, mencoba meredam isak. Dunia seakan berputar lebih cepat. Semua bayangan buruk yang ia tahan selama ini kini runtuh. Aku nggak percaya. Ende, aku nggak mau percaya. Suaranya parau. Nanda menatapnya penuh iba. Aku tahu ini sakit. Tapi kamu harus kuat. Sid, jangan biarin dirimu dibodohi. Aku tahu kamu sayang banget sama Anton. Tapi kamu juga harus sayang sama dirimu sendiri. Sepulang dari kafe, Siti menyetir mobil dengan pikiran kosong. Jalanan basah oleh hujan, lampu-lampu kota terlihat kabur oleh air mata yang terus jatuh. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, ia dan Anton tersenyum bahagia, saling menggenggam tangan. Janji manis Anton terngiang kembali, aku nggak akan pernah lepasin tanganmu. Namun kenyataan berkata lain. Anton telah melepaskan tangan itu, bahkan mungkin jauh sebelum Siti menyadarinya. Malam itu, ketika Anton pulang, Siti sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mas, suaranya pelan tapi tegas. Aku mau tanya, jujur, kamu ada hubungan apa sama Ica? Anton tertegun. Matanya berusaha tenang, tapi ada kegugupan yang jelas terlihat. Ti, kamu kenapa lagi? Aku capek banget. Jangan bahas hal yang gak penting. Jawab aku, Mas. Siti berdiri, air matanya jatuh lagi. Apa benar kamu ada hubungan sama dia? Anton menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah kamar. Aku nggak ngerti kenapa kamu terus curiga. Dia cuma sekretaris. Titik. Kalau kamu nggak percaya, terserah. Aku capek, Ti. Siti ingin menjerit, tapi suaminya menutup pintu kamar dengan keras, meninggalkannya sendirian di ruang tamu yang hening. Sejak malam itu, hati Siti sudah hancur, tapi ia belum punya bukti nyata. Ia tidak mau mengambil keputusan gegabah hanya berdasarkan kata orang. Ia ingin kepastian. Ia ingin tahu kebenaran dari mata kepalanya sendiri. Kesempatan itu datang tak lama kemudian. Beberapa minggu setelahnya, Anton berkata akan ada perjalanan dinas ke Bandung selama 3 hari. Siti hanya mengangguk tanpa banyak bicara, meski hatinya dipenuhi curiga. Begitu Anton pergi, Siti mengambil langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyewa seorang investigator swasta untuk mengikuti pergerakan Anton. Hari pertama, laporan yang ia terima biasa saja. Anton menghadiri rapat, makan siang dengan beberapa klien. Tapi hari kedua, semuanya berubah. Investigator itu mengirim foto ke ponsel Siti. Foto Anton keluar dari hotel, berdampingan dengan seorang wanita muda. Wajahnya jelas, Ica. Mereka bergandengan tangan. Dan di foto berikutnya, terlihat jelas Anton dan Ica memasuki sebuah ruangan bersama. Siti menatap layar ponselnya dengan gemetar. Tangannya hampir tidak mampu menggenggam. Air matanya jatuh deras. Seakan semua luka yang ia tahan selama ini pecah sekaligus. Namun yang paling menghancurkan bukanlah foto itu. Malam harinya, investigator kembali mengirim pesan. Bu, saya dengar informasi penting.
Pak Anton sudah menikah siri dengan wanita itu. Saya punya buktinya. Dunia Siti seakan runtuh. Ia tidak hanya dikhianati, tetapi juga dipermalukan. Anton, lelaki yang ia percaya, lelaki yang membangun perusahaannya dengan uangnya, ternyata berani menikah diam-diam dengan sekretarisnya sendiri. Malam itu Siti tidak tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen investasi yang selama ini ia berikan untuk Anton. Tangannya mengepal, matanya basah. Begini caramu balas semua pengorbananku, Mas? Gumamnya dengan suara bergetar. Kamu pakai uangku, tenaga dan cintaku, lalu kamu bagikan cintamu ke perempuan lain? Baik. Kalau begitu, aku juga akan kasih kamu pelajaran. Dalam keheningan malam, api dendam mulai menyala di dalam hati Siti. Ia tahu, air matanya tidak akan mengubah apapun. Tapi ia punya senjata yang jauh lebih kuat. Semua modal, semua investasi yang membuat perusahaan Anton berdiri kokoh, ada di tangannya. Ia menutup ponselnya, menyeka air mata terakhir yang jatuh. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak hanya penuh luka, tetapi juga tekad. Kalau kamu bisa berkhianat, aku juga bisa bikin kamu menyesal seumur hidup, Anton. Malam itu sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Tapi bagi Siti, setiap detiknya terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Ia duduk di ruang kerjanya, lampu meja menerangi wajahnya yang pucat. Di hadapannya berserakan dokumen-dokumen investasi, tanda tangan, dan bukti transfer yang selama ini menjadi napas bagi perusahaan Anton. Di layar ponselnya, foto-foto kiriman investigator masih terbuka. Anton dan Ica bergandengan tangan. Anton merangkul bahu Ica, lalu wajah keduanya yang penuh senyum bahagia saat keluar dari sebuah hotel. Lebih dari sekadar perselingkuhan. Mereka sudah menikah siri. Sebuah pengkhianatan yang bukan hanya menghancurkan rumah tangga, tapi juga merusak harga dirinya. Siti menutup mata, air mata jatuh satu persatu. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin menghantam dinding agar semua sakit di dadanya pecah keluar. Tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokannya. Kenapa, Mas? Bisiknya lirih. Kurang apa aku selama ini? Aku dukung kamu. Aku korbankan semua demi perusahaanmu, demi kita. Tapi kenapa harus dia? Kenapa harus sekretarismu sendiri? Tangannya gemetar. Ia meraih cermin kecil di atas meja, menatap wajahnya. Ada lingkar hitam di bawah matanya, kulitnya tampak lelah. Tapi ia masih Siti yang sama. Wanita yang dulu Anton cintai. Apa yang kurang? Kenapa ia harus disingkirkan begitu mudah? Digantikan seorang wanita muda yang baru datang dalam hidup Anton? Siti ingin membiarkan dirinya hancur. Ingin menyerah dan bersembunyi dalam kesedihan. Namun di balik air mata, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara itu muncul setiap kali ia memandang tumpukan dokumen di hadapannya. Semua modal awal perusahaan Anton berasal dari dirinya. Tabungan bertahun-tahun, bonus dari pekerjaannya di konsultan keuangan, bahkan warisan kecil dari orang tuanya semua ia serahkan kepada Anton dengan penuh cinta. Dialah fondasi dari semua yang kini dimiliki Anton. Tanpa dirinya, Anton bukan siapa-siapa. Dan kini, Anton berani mengkhianati. Siti menghapus air matanya dengan kasar. Tidak, gumamnya. Aku tidak akan biarkan kamu hidup bahagia di atas penderitaanku. Hari-hari berikutnya, Siti menjalani hidup dengan dua wajah. Di hadapan Anton, ia masih mencoba tersenyum, meski senyum itu hambar. Ia menyiapkan sarapan, ia menanyakan kabar dengan suara tenang, seolah tidak ada yang berubah. Anton, yang mungkin merasa aman karena pernikahan sirinya belum terbongkar, tetap bersikap biasa saja, meski sering sibuk dengan telepon rahasia dan pulang larut malam. Namun di balik layar, Siti mulai bergerak. Ia kembali menghubungi investigator, meminta semua bukti yang lebih kuat. Dokumen, saksi, bahkan catatan perjalanan Anton. Setiap data yang masuk ke tangannya ia simpan rapi dalam sebuah map merah. Map itu bukan sekadar kumpulan kertas, tapi senjata yang akan ia gunakan untuk menjatuhkan Anton. Di saat yang sama, ia juga mulai berkonsultasi dengan pengacaranya. Saya ingin tahu, apa yang bisa saya lakukan jika saya ingin menarik seluruh dana investasi saya dari perusahaan suami saya? Tanyanya dengan suara mantap. Pengacaranya, seorang pria parubaya bernama Haris, menatapnya penuh simpati. Bu Siti, secara hukum,
Semua dana yang ibu investasikan bisa ditarik, apalagi jika ada bukti bahwa penggunaannya tidak sesuai perjanjian awal. Tapi ini akan jadi langkah besar. Apakah ibu benar-benar yakin? Siti menarik napas panjang. Matanya berkilat. Saya lebih dari yakin, Pak Haris. Saya sudah terlalu lama membiarkan dia main di belakang saya. Kali ini, saya yang akan tunjukkan siapa yang sebenarnya punya kuasa. Haris mengangguk pelan. Baik. Tapi ibu harus siap dengan konsekuensinya. Perusahaan bisa goyah, bahkan jatuh. Siti menatap lurus. Itu justru yang saya inginkan. Sepulang dari kantor pengacara, Siti merasa berbeda. Ada kekuatan baru dalam dirinya. Meski hatinya masih terluka, ia tidak lagi hanya menangis. Ia mulai melihat arah baru, jalan balas dendam. Namun, menjalani dua peran ini tidak mudah. Setiap kali Anton pulang dengan wajah lelah tapi penuh senyum, Siti harus menahan diri untuk tidak menamparnya dengan semua bukti. Ia hanya berkata singkat, "Capek ya, Mas?" Sambil menyajikan teh hangat. Anton, tanpa merasa bersalah, mencium keningnya lalu berkata, "Iya, Ti. Makasih ya kamu selalu perhatian." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Tapi Siti tersenyum tipis, menyembunyikan lukanya. Ia tahu, semakin ia menahan diri sekarang, semakin manis hasil akhirnya nanti. Suatu sore, ketika Anton sedang mandi, ponselnya bergetar di meja. Siti tidak berniat mengambilnya, tapi layar menyala cukup lama untuk memperlihatkan nama yang muncul, Ica sayang. Dada Siti kembali bergemuruh. Ia meraih ponsel itu, menatap layar yang terus bergetar. Air matanya hampir jatuh lagi, tapi kali ini ia menahannya. Ia tidak menjawab panggilan itu. Ia hanya meletakkan ponsel kembali ke meja, lalu berbalik menatap cermin besar di ruang tamu. Wajahnya tidak lagi terlihat hanya penuh luka. Ada sesuatu yang baru, keteguhan. "Biar kamu bahagia sebentar, Mas," katanya pada pantulan dirinya sendiri. Tapi sebentar lagi, semua itu akan hilang. Kamu akan jatuh, dan aku akan pastikan kamu jatuh bersama dia. Malam itu, setelah Anton tertidur, Siti kembali membuka map merahnya. Ia menata semua bukti dengan rapi, bahkan mulai menulis catatan kecil tentang langkah-langkah yang harus ia ambil. Setiap tulisan di kertas itu adalah luka yang berubah menjadi strategi. Ia menulis dengan tangan yang tegar, tarik dana investasi, gugat cerai, hancurkan reputasi. Siti sadar, langkah ini tidak akan mudah. Ia mungkin akan kehilangan banyak hal. Bahkan harus menghadapi cibiran orang. Tapi ia sudah tidak peduli. Ia sudah kehilangan yang paling berharga, kepercayaan. Hari berganti, minggu berlalu. Siti semakin yakin dengan rencananya. Ia mulai menyimpan sebagian uangnya secara terpisah, mempersiapkan masa depan tanpa Anton. Ia juga menjaga sikap di depan Ica, seakan-akan tidak tahu apa-apa. Suatu kali, ia sengaja datang ke kantor Anton tanpa memberi kabar. Di lobi, ia bertemu dengan Ica. Wanita itu masih tersenyum sopan, menunduk hormat. "Selamat siang, Bu Siti." Siti menatapnya lama, mencoba membaca wajah itu. Senyum Ica terlihat manis, tapi di balik itu Siti bisa merasakan arogansi yang tersamar. "Siang, Ica," jawab Siti datar. "Mas Anton ada?" Ica menunduk sebentar. "Pak Anton sedang rapat, Bu. Mau saya sampaikan kalau ibu menunggu?" Siti tersenyum tipis. "Tidak usah. Saya hanya lewat." Ia melangkah pergi, tapi hatinya penuh api. Tatapan Ica barusan bukan tatapan sekretaris biasa. Ada sinyal kepemilikan di sana, sinyal bahwa wanita itu merasa punya tempat di sisi Anton. Di dalam mobilnya, Siti mengepalkan tangan erat-erat. "Baik, Ica. Kalau kamu pikir kamu bisa merebut Anton dariku, tunggu saja. Aku akan pastikan kamu sengsara bersamanya." Hari itu, keputusan Siti bulat. Luka di hatinya sudah tidak lagi membuatnya lemah. Luka itu telah berubah menjadi api. Dan api itu akan membakar Anton dan Ica habis-habisan. Ia menyalakan mesin mobil, meninggalkan gedung perusahaan dengan mata yang berkilat. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang terluka. Ia melihat dirinya sebagai wanita yang siap membalas. "Mainmu kotor, Mas."
Kali ini aku yang pegang kendali, gumamnya. Dan sejak saat itu, Siti tidak lagi berjalan sebagai korban. Ia berjalan sebagai eksekutor dari sebuah balas dendam yang perlahan tapi pasti akan menjatuhkan Anton dari singgasananya. Pagi itu, hujan turun deras membasahi Jakarta. Jalanan macet, klakson bersahutan, tapi bagi Siti semua itu hanya latar. Ia duduk di kursi belakang mobilnya, menatap tetesan hujan di kaca jendela yang berlari pelan. Matanya tak lagi sembab seperti beberapa minggu lalu. Kini ada ketegasan di sana, kilatan dingin yang menandai perubahan besar dalam dirinya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map merah. Map yang selama berminggu-minggu ia isi dengan bukti, catatan, dan strategi. Map itu adalah senjata, dan hari ini, ia mulai menyalakan pelatuknya. Bu, langsung ke kantor Pak Haris? Tanya sopirnya hati-hati. Siti menoleh sebentar, lalu mengangguk. Ya, langsung saja. Setelah beberapa menit terjebak macet, mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gedung perkantoran. Siti turun dengan langkah mantap. Payung hitam terbuka, melindunginya dari hujan. Dalam hatinya, ia tahu langkah ini akan mengubah segalanya. Sesampainya di ruang kerja Haris, sang pengacara langsung menyambutnya dengan hangat. Bu Siti, saya sudah siapkan dokumen sesuai permintaan Ibu. Apakah Ibu benar-benar yakin ingin menarik semua dana investasi? Ini jumlah yang besar, hampir 70% dari modal perusahaan. Siti duduk, membuka map merahnya, dan mengeluarkan beberapa berkas. Justru karena jumlahnya besar, saya ingin melakukannya sekarang. Anton tidak akan pernah menduga saya berani. Tapi saya tidak peduli. Perusahaan itu berdiri di atas keringat saya. Jika harus runtuh, biarlah runtuh bersama pengkhianatan yang ia buat. Haris menatap Siti sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, maka kita akan mulai dengan pemberitahuan resmi. Saya akan buatkan surat penarikan dana, lengkap dengan alasan hukum yang kuat. Dengan bukti yang Ibu punya, proses ini akan sah secara legal. Tapi Ibu harus siap, karena ini akan langsung mengguncang kondisi keuangan perusahaan. Siti menghela napas, lalu tersenyum dingin. Justru itu yang saya inginkan. Sementara itu, Anton sibuk di kantornya. Telepon berdering tanpa henti, tumpukan dokumen menunggu tanda tangannya. Di antara semua kesibukan itu, ia sempat melirik layar ponselnya, membaca pesan singkat dari Ica. Aku rindu, Mas. Malam ini kita bertemu lagi, ya? Senyum nakal terbit di wajah Anton. Nanti malam, balasnya singkat. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa badai sedang menuju ke arahnya. Badai yang diciptakan oleh istrinya sendiri. Hari berganti hari. Surat penarikan dana resmi akhirnya dikirimkan ke perusahaan. Begitu kabar itu masuk, riak pertama langsung muncul. Direktur keuangan panik, staf administrasi berlarian, dan telepon Anton berdering tanpa henti. Pak Anton, ini serius? Bu Siti mengajukan penarikan dana dalam jumlah sangat besar. Tanpa dana itu, operasional bulanan bisa terganggu. Bahkan, kita tidak bisa membayar supplier tepat waktu, kata salah satu manajernya dengan wajah tegang. Anton terdiam beberapa saat. Dadanya sesak. Tidak mungkin, gumamnya. Siti tidak akan mungkin lakukan itu. Tapi dokumen di tangannya berbicara lain. Ada tanda tangan Siti, stempel pengacara, dan semua syarat hukum yang lengkap. Itu bukan gertakan. Itu adalah serangan nyata. Anton buru-buru menekan nomor Siti. Suara istrinya terdengar datar di ujung telepon. Ya, Mas. Ini apa maksudnya? Kenapa kamu tarik dana sebesar itu? Kamu tahu kan perusahaan bisa terguncang? Siti tersenyum kecil meski suaranya tetap tenang. Dana itu milik saya, Mas. Dan saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya. Ada masalah? Anton terdiam. Masalah? Tentu saja ada. Kamu tahu perusahaan ini bisa jatuh kalau kamu lakukan ini. Kenapa? Apa kamu sudah tidak percaya sama aku lagi? Siti menutup matanya, menahan perih di dadanya. Tapi ia tetap tenang. Kepercayaan itu harus dijaga. Mas, kalau sudah hilang, jangan harap bisa kembali. Ia menutup telepon tanpa memberi kesempatan Anton bicara lebih jauh. Air matanya hampir jatuh.
Tapi ia segera menghapusnya. Ia tidak boleh goyah. Ini baru langkah pertama. Keesokan harinya, kantor Anton benar-benar kacau. Supplier menagih pembayaran, gaji karyawan tertunda, dan investor lain mulai cemas. Anton berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Wajahnya tegang. Ica masuk membawa segelas kopi. "Mas, kenapa kelihatan stres sekali?" tanyanya manja. "Perusahaan lagi ada masalah, Ca," jawab Anton ketus. Siti tiba-tiba tarik semua dana investasinya. "Gila, aku nggak nyangka dia berani." Ica terdiam sejenak, lalu duduk di samping Anton. "Terus kita harus bagaimana? Apa Siti tahu tentang kita?" Anton menggeleng cepat. "Nggak mungkin. Dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma, mungkin lagi emosi." Tapi dalam hatinya, Anton mulai resah. Bagaimana jika Siti memang tahu? Bagaimana jika langkah ini bukan sekadar emosi, tapi strategi? Siti, di sisi lain, semakin sibuk dengan rencananya. Ia mulai menjual beberapa saham yang masih atas namanya, memindahkan aset ke rekening pribadinya, dan diam-diam membeli properti kecil di pinggiran kota sebagai tempat perlindungan masa depan. Malam-malamnya ia habiskan dengan menulis catatan di buku hariannya. Setiap halaman penuh dengan rencana, daftar aset Anton, daftar koneksi bisnis, dan bahkan daftar orang yang bisa ia hubungi untuk memperkuat langkahnya. Namun di balik ketegasan itu, Siti masih sering menangis diam-diam. Ia bukan robot, ia tetap manusia yang pernah mencintai Anton sepenuh hati. Ada bagian dari dirinya yang masih berharap semua ini hanya mimpi buruk, dan Anton akan kembali menjadi suami yang ia kenal dulu. Tapi setiap kali bayangan wajah Ica muncul di benaknya, semua harapan itu hancur lagi. Yang tersisa hanya satu hal, tekad untuk menjatuhkan. Suatu malam, Anton pulang lebih cepat. Ia duduk di ruang tamu, wajahnya muram. Siti yang baru saja turun dari lantai 2 berpura-pura heran. "Kenapa, Mas? Kok kelihatan capek sekali?" Anton menatapnya lama, seolah mencari jawaban di wajah istrinya. "Ti, kenapa kamu lakukan ini? Kita bisa bicarakan baik-baik, kan? Kenapa harus tarik semua dana? Perusahaan bisa mati kalau kamu terusin." Siti duduk di seberang Anton, menatapnya dengan tatapan yang dalam tapi dingin. "Perusahaan itu bukan milik kamu saja, Mas. Itu berdiri di atas uangku juga. Kalau aku ingin tarik, itu hakku. Kenapa harus ribut?" Anton menghela napas berat. "Aku mohon, Ti, jangan lakukan ini. Kalau ada masalah, kita bicarakan. Aku janji akan lebih perhatian sama kamu. Jangan buat keputusan gegabah." Siti menahan diri untuk tidak meledak. Kata-kata itu terdengar manis, tapi bagi Siti, semua hanya omong kosong. Ia tahu Anton bicara bukan karena peduli padanya, tapi karena takut perusahaannya runtuh. Dalam hatinya, Siti berkata, "Kamu akan tahu rasanya kehilangan, Mas. Sama seperti aku yang kehilangan kepercayaan padamu." Hari demi hari, kondisi perusahaan makin goyah. Media mulai meliput isu keuangan yang menyerang perusahaan Anton. Investor lain mulai menarik diri. Siti membaca berita itu dengan hati berdebar. Ada rasa puas yang sulit ia jelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasa berada di atas angin. Anton yang dulu merasa paling kuat, kini mulai terdesak. Namun ini baru permulaan. Siti tahu, untuk menjatuhkan Anton sepenuhnya, ia harus melangkah lebih jauh, menggugat cerai dan membuka semua rahasia di balik layar. Tapi ia tidak akan terburu-buru. Ia akan biarkan Anton merasakan sedikit demi sedikit bagaimana rasanya kehilangan satu persatu. Seperti ia dulu kehilangan cinta, kepercayaan, dan harga diri. Siti menutup map merahnya, lalu menatap keluar jendela. Hujan kembali turun, deras dan menderas. Tapi kali ini, ia tidak merasa terjebak dalam badai. Ia adalah badai itu. Dan badai itu baru saja mulai. Malam itu Jakarta terasa lengang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pucat di aspal yang masih basah sisa hujan sore tadi. Di dalam kamar, Siti duduk di depan meja kerjanya, menatap kertas kosong yang sudah siap dengan pena di sampingnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena perasaan campur aduk yang menyesak di dadanya. Ia menulis perlahan. "Saya, Siti Rahmawati,
Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Anton Prasetyo. Kalimat itu berhenti. Pena di tangannya terhenti di udara. Air mata tiba-tiba menggenang di pelupuk matanya. Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sejenak, semua kenangan membanjiri pikirannya. Anton yang dulu menjemputnya setiap sore saat masih pacaran. Anton yang dulu memeluknya erat ketika mereka baru menikah. Anton yang dulu pernah berjanji tidak akan pernah menyakitinya. Semua itu seolah menampar hatinya. "Kenapa, Mas?" bisiknya lirih. "Kenapa kamu tega?" Namun rasa perih itu cepat berubah menjadi api. Bayangan Ica, sekretaris yang ternyata pelakor itu, muncul jelas di benaknya. Siti langsung menyeka air matanya, meraih kembali pena, dan menuliskan kalimat berikutnya dengan penuh tekad. Keesokan paginya, Siti sudah berada di ruang kerja Haris, pengacaranya. Suasana ruang itu tenang, hanya terdengar suara ketikan dari sekretaris di luar. Haris membaca draft gugatan yang dibawa Siti, lalu mengangguk pelan. "Bu Siti, isi gugatan ini kuat sekali. Kita punya bukti pernikahan Siri Anton dengan Ica, bukti transfer yang mencurigakan, dan juga surat penarikan investasi yang sudah Ibu lakukan. Semua ini bisa menjadi senjata. Tapi saya harus tanya sekali lagi, apakah Ibu siap dengan konsekuensinya? Begitu gugatan ini masuk ke pengadilan, semuanya akan terbuka. Nama Anton, nama Ica, bahkan perusahaan mereka bisa hancur total." Siti menatap Haris dengan mata tegas. "Itu memang yang saya inginkan. Saya sudah tidak peduli lagi dengan pernikahan ini. Saya hanya ingin keadilan untuk diri saya. Anton harus tahu rasa sakit yang sudah ia buat." Haris menghela napas, lalu menandatangani dokumen. "Baiklah. Saya akan segera daftarkan gugatan ini. Begitu masuk pengadilan, tidak akan ada jalan kembali." Siti tersenyum tipis. Jalan kembali memang sudah lama tertutup, Pak Haris. Sementara itu, Anton mulai kewalahan menghadapi krisis perusahaannya. Telepon dari investor tidak berhenti, supplier mengancam memutus kontrak, bahkan beberapa karyawan penting mulai mengundurkan diri karena gaji mereka tertunda. Di ruang kerjanya, Anton duduk dengan wajah kusut. Ica masuk dengan wajah cemas. "Mas, apa kita benar-benar akan baik-baik saja? Aku dengar perusahaan sudah diambang bangkrut." Anton menatapnya tajam. "Tenanglah. Aku masih bisa atur semuanya. Siti cuma mau gertak aku. Dia tidak akan sampai hati benar-benar menjatuhkan aku." Ica menunduk, tidak berani membantah. Tapi dalam hatinya, ketakutan mulai muncul. Bagaimana kalau Anton benar-benar jatuh? Bagaimana nasibnya? Selama ini ia hanya hidup dari limpahan kemewahan yang Anton berikan. Kalau semua itu lenyap, apa yang tersisa untuknya? Beberapa hari kemudian, Anton menerima sebuah surat resmi. Saat ia membuka amplop itu, wajahnya seketika memucat. Gugatan cerai. Surat itu jelas, tegas, dan tak terbantahkan. Di dalamnya tertulis semua tuntutan Siti. Pembagian harta, hak atas sebagian aset perusahaan, serta bukti pernikahan Siri Anton dengan Ica. Anton menjatuhkan surat itu ke meja, tubuhnya lemas. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba menelepon Siti, tapi panggilan itu hanya masuk ke kotak suara. Anton meremas rambutnya sendiri, merasakan kepanikan yang luar biasa. Semua yang selama ini ia bangun pernikahan, perusahaan, citra dirinya seolah runtuh dalam sekejap. Siti menerima telepon dari Haris malam itu. Suaranya terdengar mantap. "Bu, gugatan sudah resmi masuk ke pengadilan. Besok media pasti akan ramai memberitakan. Ibu harus siap dengan sorotan." Siti menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. "Biarkan saja, Pak. Biar semua orang tahu wajah asli Anton." Ia berjalan ke balkon rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ada perasaan lega yang sulit ia ungkapkan. Seakan-akan ia baru saja membuka pintu menuju kebebasan. Namun di balik itu, ada juga rasa takut. Takut akan masa depan, takut menghadapi jalan baru seorang diri. Tapi Siti meneguhkan hatinya. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan pengkhianatan. Kini saatnya aku keluar dan berdiri sendiri." Keesokan harinya, berita tentang gugatan cerai Siti dan Anton langsung meledak di media. Headline di berbagai portal berita berbunyi,
Pengusaha Anton Prasetyo digugat cerai istri, diduga nikah siri dengan sekretarisnya. Foto Anton dan Ica tersebar di mana-mana. Netizen ramai membicarakan skandal itu. Nama Anton yang dulu selalu identik dengan kesuksesan, kini tercoreng dengan aib besar. Di kantor, para karyawan saling berbisik, membicarakan gosip yang beredar. Beberapa di antara mereka bahkan terang-terangan menyalahkan Ica. Ica berjalan dengan kepala tertunduk, merasa semua mata menatapnya penuh hinaan. Anton, di ruangannya, menghantam meja dengan tinju. Sial! Semua ini ulah Siti. Namun semakin ia marah, semakin jelas bahwa ia tidak berdaya. Gugatan itu nyata. Bukti-bukti yang Siti pegang tidak bisa ia bantah. Siti duduk di ruang tamunya, menatap televisi yang menayangkan berita tentang dirinya. Wajahnya tenang, meski dalam hati ada sedikit gemetar. Ia tidak pernah menyangka kehidupannya akan jadi konsumsi publik seperti ini. Tetapi, di balik rasa canggung itu, ada kepuasan yang dalam. Akhirnya dunia tahu siapa Anton sebenarnya. Teleponnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Begitu diangkat, terdengar suara seorang wanita. Bu Siti, saya ingin bilang, saya salah satu karyawan di perusahaan Pak Anton. Saya cuma ingin bilang, terima kasih. Karena keberanian Ibu, kami jadi tahu siapa bos kami sebenarnya. Kami mendukung Ibu. Siti tertegun, air matanya jatuh begitu saja. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Hari-hari berikutnya menjadi semakin panas. Anton berusaha menenangkan publik dengan konferensi pers, tapi suaranya bergetar, wajahnya pucat. Para wartawan terus menekan dengan pertanyaan tajam tentang pernikahan sirinya. Di sisi lain, Siti semakin kuat. Ia mulai muncul di publik, memberikan pernyataan singkat dengan anggun. Saya hanya ingin mencari keadilan. Saya sudah terlalu lama diam. Kini saatnya saya bersuara. Kata-katanya sederhana, tapi menggetarkan banyak hati. Netizen mendukungnya, media memujinya sebagai sosok wanita tangguh yang berani melawan pengkhianatan. Anton semakin terdesak. Perusahaan hampir bangkrut, citranya hancur, rumah tangganya berantakan. Ica yang dulu selalu menempel manja, kini mulai sering menghilang. Ia ketakutan, malu, bahkan merasa menyesal. Namun bagi Siti, ini baru awal dari kehancuran total yang ia rancang. Gugatan cerai hanyalah pintu pertama. Setelah ini, ia akan pastikan Anton benar-benar kehilangan segalanya: uang, kekuasaan, bahkan pelakor yang ia bela mati-matian. Siti duduk di kursi kamarnya malam itu, menatap map merah yang kini semakin penuh dengan bukti dan strategi. Bibirnya tersenyum tipis. Bersiaplah, Anton. Aku akan buatmu merasakan neraka yang kau ciptakan sendiri. Dan dengan tekad itu, langkah Siti semakin tegak. Hari itu ruang sidang penuh sesak. Kursi-kursi yang biasanya hanya diisi oleh pihak-pihak berkepentingan kini dipadati awak media. Bahkan beberapa orang yang sengaja datang hanya untuk menyaksikan langsung kasus yang sudah jadi bahan gosip nasional. Kamera-kamera berjejer di luar gedung, menunggu momen Anton dan Siti muncul. Siti duduk di kursi depan bersama Haris, pengacaranya. Ia mengenakan kebaya biru muda sederhana tapi anggun, rambut disanggul rapi, wajahnya tenang meski sorot matanya menyimpan badai. Di seberangnya, Anton duduk dengan wajah tegang. Jas hitamnya tampak terlalu formal untuk menutupi wajah pucat dan mata yang jelas kurang tidur. Di samping Anton, Ica duduk gelisah. Wajahnya ditutupi masker dan kacamata hitam, namun itu tidak cukup menyembunyikan kegugupannya. Bisikan-bisikan dari orang-orang di ruangan menusuk telinganya. Hakim masuk, suasana langsung hening. Sidang dimulai. Baik, kita mulai perkara gugatan cerai antara penggugat, Ibu Siti Rahmawati, melawan tergugat, Bapak Anton Prasetyo. Suara hakim menggema tegas. Haris berdiri, membuka berkas. Yang mulia, klien saya mengajukan gugatan cerai dengan alasan tergugat telah melakukan pernikahan siri dengan seorang wanita bernama Ica, yang juga bekerja sebagai sekretaris pribadi tergugat. Selain itu, tergugat menggunakan dana investasi yang sebagian besar berasal dari klien saya untuk membiayai gaya hidup mewah pernikahan siri tersebut. Ruangan berdesis. Semua mata langsung tertuju pada Anton dan Ica. Anton bangkit dari kursinya. Itu fitnah. Pernikahan itu tidak sah. Hanya,
Hanya kesalahpahaman. Dan soal dana perusahaan, semua itu demi keberlangsungan bisnis. Siti tidak tahu bagaimana mengatur perusahaan. Siti yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Suaranya tenang tapi menusuk. Kesalahpahaman. Mas? Jadi pernikahan siri dengan saksi dan wali itu apa? Pertunjukan? Jangan jadikan aku perempuan bodoh yang bisa ditipu dengan alasan murahanmu. Anton tercekat. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. Hakim menengahi. Tenang. Mari kita lihat buktinya. Haris maju, menyerahkan bukti-bukti. Foto akad nikah siri, catatan transfer ke rekening Ica, hingga bukti perjalanan luar negeri mereka. Hakim meneliti dengan seksama, keningnya berkerut. Apakah benar ini tanda tangan Anda, Saudara Anton? Tanya Hakim sambil menunjuk dokumen akad nikah. Anton menunduk, wajahnya berkeringat. Saya tidak bisa membantah, Yang Mulia. Suara riuh kembali pecah di ruang sidang. Wartawan sibuk mencatat, beberapa bahkan sudah mengetik cepat untuk mengabarkan berita. Ica menunduk semakin dalam, wajahnya merah padam. Ia merasa semua mata menghujam tubuhnya seperti pisau. Siti tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, kebenaran yang selama ini ia simpan kini terdengar jelas di ruang sidang. Tidak ada lagi yang bisa Anton sembunyikan. Hari demi hari, sidang berjalan semakin panas. Anton berusaha membela diri, bahkan menyewa pengacara baru untuk melawan Siti. Namun setiap kali ia mencoba menyanggah, Haris dengan tenang mengeluarkan bukti tambahan. Rekaman percakapan. Bukti transaksi. Saksi karyawan yang mengaku sering melihat Anton dan Ica keluar berdua dengan mesra. Anton semakin terpojok. Di luar sidang, media terus memberitakan drama ini. Netizen terbagi dua. Ada yang menghujat Anton habis-habisan, ada pula yang mengecam Ica sebagai pelakor kelas kakap. Nama Ica menjadi bahan ejekan di mana-mana. Bahkan foto-fotonya sebelum terkenal kini beredar dengan komentar pedas. Ica menangis di kamar hotel tempat ia bersembunyi. Mas, aku tidak kuat lagi. Semua orang membenciku. Anton hanya diam, wajahnya muram. Aku juga sedang diseret ke jurang. Ca, kau pikir aku tidak menderita? Namun di dalam hati Anton, ada penyesalan. Jika saja ia tidak gegabah dengan pernikahan siri itu, mungkin semua tidak akan seburuk ini. Tapi penyesalan datang terlambat. Siti semakin kuat. Setiap kali sidang usai, wartawan selalu mendekatinya. Ia menjawab dengan kalimat sederhana tapi penuh wibawa. Saya hanya ingin kebenaran ditegakkan. Saya tidak ingin ada perempuan lain yang merasakan sakit seperti saya. Saya hanya membela harga diri saya. Kata-kata itu membuat publik semakin mendukungnya. Ia menjadi simbol perempuan yang berani melawan pengkhianatan. Haris bahkan berkata suatu malam, Bu Siti, publik ada di pihak Anda. Tekanan moral ini akan mempercepat proses sidang. Anton tidak akan punya ruang untuk bermanuver. Siti tersenyum. Saya tidak butuh publik. Saya hanya butuh keadilan. Tapi kalau dukungan ini bisa membuat Anton hancur lebih cepat, saya anggap itu hadiah dari semesta. Di sidang ketujuh, momen besar terjadi. Hakim memanggil saksi, seorang ustaz yang menjadi penghulu di pernikahan siri Anton dan Ica. Ustaz itu bersaksi dengan jelas. Benar, saya menikahkan saudara Anton Prasetyo dengan saudari Ica secara siri, dengan mahar cincin emas dan sejumlah uang. Pernikahan itu sah menurut syariat, meskipun tidak tercatat di negara. Ruangan seketika riuh. Anton menunduk, wajahnya pucat pasi. Ica nyaris pingsan mendengar kesaksian itu. Siti menatap Anton lurus-lurus, matanya penuh kilatan tajam. Akhirnya semua terbuka. Hakim mengetuk palu, menenangkan suasana. Dengan kesaksian ini, tidak ada lagi keraguan. Pernikahan siri itu nyata. Gugatan penggugat semakin kuat. Anton terdiam, bibirnya bergetar. Tidak ada lagi alasan yang bisa ia lontarkan. Malamnya, Siti duduk sendirian di rumah, menatap map berisi salinan dokumen sidang. Ia teringat ucapan hakim tadi, dan senyum kecil muncul di bibirnya. Perlahan tapi pasti, ia berhasil membuka luka yang selama ini tersembunyi. Luka itu memang menyakitkan, tapi dari luka itu, lahirlah kekuatan. Anton kini hanya menunggu waktu untuk jatuh sepenuhnya. Dan Ica,
yang dulu begitu percaya diri merebut suaminya, kini menjadi sosok yang dipermalukan di depan publik. Siti menutup map itu, lalu berbisik lirih. Perjuangan ini belum selesai. Aku belum puas. Kalian harus merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Di luar jendela, hujan turun deras, seakan menjadi irama yang mengiringi tekadnya. Seminggu kemudian, sidang kembali digelar. Kali ini, agenda pembacaan tuntutan dari pihak Siti. Haris berdiri dengan nada tegas. Yang mulia, klien saya menuntut hak atas pembagian harta bersama, termasuk saham di perusahaan yang sebagian besar modal awalnya berasal dari dana klien saya. Klien saya juga menuntut hak atas rumah utama mereka, serta kompensasi atas kerugian moral yang ia derita. Anton terbelalak. Tidak, itu semua milikku. Perusahaan itu aku yang bangun. Haris menatapnya dingin. Tanpa dana istri Anda, perusahaan itu tidak akan pernah berdiri. Hakim mengangguk pelan, mencatat. Anton merasa dunia runtuh di hadapannya. Tidak hanya istrinya meninggalkannya, kini harta dan perusahaannya juga terancam lepas. Ica menatap Anton dengan wajah pucat. Ia mulai sadar, jika Anton bangkrut, maka ia juga akan ikut tenggelam. Tidak ada lagi kehidupan mewah, tidak ada lagi pesta atau perhiasan. Yang tersisa hanyalah nama buruk dan cibiran orang. Siti berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah anggun. Wartawan kembali mengerubunginya, mikrofon diarahkan ke wajahnya. Ibu Siti, apa yang Anda rasakan setelah tuntutan hari ini? Siti berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara tenang. Saya hanya ingin menutup babak kelam dalam hidup saya. Jika harus melalui jalan ini, maka saya akan jalani sampai tuntas. Keadilan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kata-katanya membuat semua orang terdiam sejenak. Kamera menyorot wajahnya, menangkap ketegasan seorang wanita yang tak lagi bisa dipecahkan. Malam itu, Anton duduk sendirian di ruang tamunya. Botol minuman keras tergeletak di meja. Matanya merah. Ia menatap kosong ke dinding. Ica, suaranya serak. Apa kau masih di sisiku? Ica, yang duduk di ujung sofa, hanya menunduk. Mas, aku takut. Semua orang membenciku. Aku tidak sanggup. Anton menoleh. Matanya penuh amarah. Jangan kau berani tinggalkan aku sekarang. Kau yang menyeretku ke dalam semua ini. Ica menangis, wajahnya tertutup tangan. Dalam hatinya, ia menyesali semua pilihannya. Tapi sudah terlambat. Hidupnya sudah terikat dengan kehancuran Anton. Di tempat lain, Siti duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahnya sendiri. Ia merasa ada luka, ada lelah, tapi juga ada kekuatan baru. Sidang itu belum selesai. Masih ada babak panjang ke depan. Tapi Siti tahu, ia sudah berada di jalur yang benar. Ia bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pada bayangannya sendiri. Aku akan menang. Dan kalian berdua akan hancur. Langit sore itu berwarna kelabu, seakan ikut menanggung beban berat yang ada di dada Siti. Ia baru saja pulang dari pengadilan setelah persidangan kedua selesai. Suasana ruang sidang begitu panas. Anton berusaha mati-matian menyangkal tuduhan. Sementara Ica duduk dengan wajah pucat, menghindari tatapan siapapun. Siti melangkah ke rumahnya dengan langkah pasti, meski tubuhnya lelah. Di ruang tamu, map merah penuh dokumen kembali ia letakkan di atas meja. Ia menyentuh map itu seperti menyentuh senjata pamungkas. Semua bukti sudah mulai menjerat Anton, perlahan tapi pasti. Di ruang lain, Haris pengacaranya masih duduk sambil menyeruput kopi. Bu Siti, tadi kita sudah unggul besar. Bukti transfer dan keterangan saksi mantan karyawan membuat posisi Anton semakin sulit. Kalau ini terus berlanjut, harta Gonogini akan lebih banyak jatuh ke tangan ibu. Dan soal pernikahan siri, pengadilan agama hampir pasti menguatkan gugatan kita. Siti mengangguk tenang. Saya tidak mencari harta, Pak Haris. Saya hanya ingin Anton merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Tatapan Siti tajam, nyaris dingin. Seolah cinta yang dulu ia miliki untuk Anton sudah mati dan terkubur jauh. Di sisi lain, Anton duduk di ruang kerjanya yang kini terasa asing. Dinding-dinding yang dulu penuh lukisan mahal kini hanya tampak seperti penjara. Tumpukan tagihan berserakan di mejanya,
Telepon berdering tanpa henti dari pihak bank dan investor yang menagih. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya berat. Kenapa semua ini terjadi sekaligus? Ica masuk dengan wajah panik. Mas, aku nggak kuat kalau seperti ini terus. Semua orang bicara buruk tentang aku. Karyawan di kantor mencibirku. Bahkan keluargaku ikut malu. Aku ingin pergi. Anton menatapnya dengan sorot mata merah. Seperti singa yang kehilangan taring. Pergi? Kau mau tinggalkan aku sekarang? Setelah semua yang kukorbankan untukmu? Ica terisak. Aku juga korban, Mas. Aku nggak pernah minta dilibatkan sejauh ini. Aku pikir semuanya akan indah, tapi yang ada aku dihina di mana-mana. Anton menghantam meja dengan tinjunya. Diam, Ica. Kau pikir aku nggak menderita? Aku kehilangan segalanya. Siti merenggut semuanya dariku. Namun kata-kata itu justru membuat Ica semakin yakin. Anton bukan lagi pria yang bisa ia andalkan. Hari berikutnya, sidang ketiga digelar. Ruang pengadilan penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang penasaran. Sorotan kamera mengikuti setiap langkah Siti ketika ia memasuki ruangan dengan balutan kebaya sederhana namun elegan. Di sisi lain, Anton tampak lusuh, wajahnya penuh stres. Ica duduk di sampingnya, seperti bayangan kelam. Hakim memulai sidang dengan suara tegas. Bukti baru diajukan. Rekaman percakapan antara Anton dan Ica yang membicarakan pernikahan siri mereka, lengkap dengan pengakuan Anton bahwa sebagian dana perusahaan dipakai untuk memenuhi kemewahan Ica. Ruang sidang gempar. Wartawan segera mencatat setiap kata. Anton berusaha menyangkal, namun suaranya gemetar. Itu rekaman palsu. Itu fitnah. Siti hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak ada kata-kata keluar dari bibirnya. Ia tahu, semakin Anton menyangkal, semakin dalam ia terjerat. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda minggu depan untuk putusan sementara. Di luar ruang sidang, wartawan mengerubungi Siti. Ia hanya berkata singkat, "Saya percaya hukum akan menegakkan keadilan." Itu saja. Lalu ia berlalu, meninggalkan Anton yang berteriak-teriak membela diri di hadapan kamera. Kontras itu membuat publik semakin berpihak pada Siti. Malamnya, berita di televisi memutar ulang adegan di pengadilan. Publik gempar. Netizen memenuhi media sosial dengan tagar Justice for Siti. Banyak yang mengutuk Anton, bahkan mengejek Ica habis-habisan. Di rumahnya, Siti duduk di sofa sambil membaca komentar dukungan yang membanjiri akun media sosialnya. Ia tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangannya tidak sia-sia. Namun di sisi lain kota, Anton menatap layar televisinya dengan mata kosong. Ia mendengar namanya dicaci, wajahnya dicemooh. Ia merasa dunia runtuh menimpa dirinya. Ica duduk di sudut ruangan, menunduk. "Mas, mungkin kita harus menyerah. Semua orang sudah tahu. Tidak ada gunanya melawan." Anton mendongak, matanya merah membara. "Menyerah? Tidak. Aku tidak akan biarkan Siti menang. Dia akan menyesal telah melawan aku." Tetapi kata-kata itu terdengar kosong. Bahkan Ica tahu, Anton hanya berusaha menutupi rasa putus asanya. Hari-hari berikutnya makin berat bagi Anton. Satu persatu asetnya disita. Investor menuntut ganti rugi, bank menarik kembali fasilitas kredit, dan kontrak besar dengan klien batal karena reputasi Anton hancur. Kantor yang dulu megah kini sepi. Banyak karyawan pergi, hanya menyisakan beberapa orang yang masih bertahan, entah karena loyalitas atau belum mendapat pekerjaan baru. Sementara itu, Ica semakin menjauh. Ia sering tidak pulang, dengan alasan menenangkan diri di rumah orang tuanya. Anton mulai curiga, tapi ia terlalu sibuk memikirkan caranya bertahan. Di satu malam yang sunyi, Anton duduk sendirian di ruang kerjanya yang gelap. Botol minuman keras kosong berserakan di lantai. Matanya sayu, wajahnya kusut. Telepon genggamnya berdering nomor tak dikenal. Ia mengangkat dengan suara parau. "Halo." Sebuah suara asing terdengar, dingin dan tegas. "Pak Anton, besok pagi kami akan menyita rumah ini. Semua aset atas nama Bapak sudah dalam daftar eksekusi." Anton terdiam. Telepon terputus. Ia menjatuhkan ponselnya ke lantai,
lalu menunduk dengan tangan menutupi wajah. Untuk pertama kalinya, air mata lelaki itu jatuh. Siti, di sisi lain, berdiri di depan jendela kamarnya menatap bulan. Hatinya tenang, meski sedikit tersayat oleh kenangan. Bagaimanapun, Anton pernah menjadi suaminya, ayah dari mimpinya. Tapi kini semua itu tinggal masa lalu. Ia berbisik pelan, "Aku sudah hampir sampai, Mas. Sebentar lagi kau akan merasakan apa artinya kehilangan." Dan angin malam seakan membawa kata-katanya ke kejauhan, menembus kegelapan yang kini menyelimuti Anton. Keesokan harinya, berita besar kembali meledak. Media menayangkan gambar Anton digiring keluar dari rumah mewahnya yang resmi disita. Wartawan menyorot wajahnya yang lusuh, bajunya berantakan, dan matanya kosong. Siti menyaksikan berita itu dari ruang tamu bersama Haris. Pengacaranya menoleh padanya. "Bu, kita sudah menang bahkan sebelum putusan final keluar. Anton sudah kehilangan segalanya." Siti mengangguk pelan. Tapi matanya tetap menatap layar televisi, menunggu momen berikutnya. Karena baginya, kehancuran Anton belum benar-benar lengkap sebelum Ica juga ikut jatuh bersama lelaki itu. Dan ia tahu, hari itu akan segera datang. Hari itu, langit Jakarta mendung berat. Hujan turun deras, mengguyur kota seolah ingin mencuci semua dosa yang selama ini menempel. Di pengadilan agama, ruangan sidang kembali dipenuhi orang. Kali ini adalah hari penentuan putusan final. Semua mata tertuju pada 3 sosok. Siti, Anton, dan Ica. Siti masuk dengan langkah mantap, mengenakan kebaya putih sederhana yang membuatnya tampak anggun sekaligus kuat. Di sampingnya, Haris membawa berkas-berkas terakhir. Senyumnya tipis, penuh keyakinan. Anton datang terlambat. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan jas yang dikenakannya sudah lusuh. Ica berjalan di belakangnya dengan wajah penuh rasa malu. Mereka tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Pasangan yang penuh percaya diri, kini hanya sepasang manusia rapuh yang sedang digiring menuju kehancuran. Hakim mengetuk palu, membuka persidangan. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar samar. Setelah memeriksa semua bukti, mendengar keterangan saksi, dan mempertimbangkan fakta hukum, suara hakim bergema di ruangan. Majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Siti binti Rahman, terhadap tergugat, Anton bin Usman. Selain itu, harta gonogini dibagi sesuai aturan, dengan mayoritas hak jatuh kepada penggugat karena terbukti dana investasi yang berasal darinya telah disalahgunakan oleh tergugat. Pernikahan siri antara tergugat dengan saudari Ica dinyatakan sah namun tercela, dan tidak memberikan hak waris maupun hak keuangan apapun. Suara palu diketuk keras. Putusan final. Siti menutup mata sejenak, menahan napas. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia segera menahan. Ini bukan saat untuk menangis. Ini adalah kemenangan. Anton menunduk. Tubuhnya goyah. Seakan seluruh energi di dalam dirinya tersedot habis. Ica menatap ke lantai. Wajahnya memerah karena malu. Wartawan bergegas keluar, berlomba memberitakan putusan yang akan jadi headline nasional. Pengusaha ternama cerai, harta ludes, pernikahan siri terbongkar. Malam itu, berita tentang Anton dan Ica meledak di televisi dan media sosial. Semua orang membicarakan mereka. Netizen tidak berhenti menghujat, membanjiri akun media sosial Anton dengan caci maki. Ica menjadi sasaran empuk, disebut perusak rumah tangga, perebut suami orang, bahkan ada yang sampai mengancamnya. Siti duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel yang dipenuhi notifikasi. Ia membaca beberapa komentar dukungan. "Kuat ya, Bu Siti. Anda inspirasi bagi banyak wanita." Akhirnya, keadilan berpihak. Ia tersenyum tipis. Rasanya lega, tapi ada ruang kosong di hatinya. Balas dendam sudah ia wujudkan, Anton sudah kehilangan segalanya, tapi kenangan pahit tetap ada. Luka hatinya mungkin tidak akan hilang, namun setidaknya ia sudah menang. Anton, di sisi lain, kini benar-benar hancur. Rumah mewahnya sudah disita, kantornya bangkrut, dan ia hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Malam itu ia duduk sendirian, menatap botol kosong di meja. Ica duduk di pojok ruangan, wajahnya muram. "Mas, aku nggak kuat lagi. Hidup kita sekarang seperti neraka."
Semua orang benci aku, bahkan keluargaku menolak aku. Aku ingin pergi. Anton menoleh dengan mata merah. Pergi? Kau mau tinggalkan aku setelah semua ini? Ica menunduk. Aku nggak pernah membayangkan hidupku jadi seperti ini. Aku kira menikah dengan Mas akan membuatku bahagia, hidup mapan. Tapi ternyata aku salah besar. Aku hanya dapat kehinaan. Anton bangkit, mendekatinya. Tangannya gemetar, ia mencoba meraih bahu Ica, tapi perempuan itu menepis. Aku benci Mas, jerit Ica, air matanya jatuh deras. Mas cuma bikin aku hancur. Aku menyesal pernah kenal Mas. Kata-kata itu menghantam Anton seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia terdiam, tidak sanggup menjawab. Perlahan, Ica mengemasi barang-barangnya, lalu keluar dari rumah kontrakan itu tanpa menoleh lagi. Anton jatuh terduduk di lantai, menangis seperti anak kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Siti mendengar kabar itu dari Haris beberapa hari kemudian. Bu, Ica meninggalkan Anton. Sekarang dia sendirian, terlilit utang, dan hampir tidak punya apa-apa lagi. Siti menghela napas panjang. Ada perasaan aneh di hatinya, bukan bahagia, bukan puas, tapi semacam kelegaan pahit. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dunia sudah memberi hukuman yang setimpal. Namun, ia tidak ingin berhenti di sini. Ia tahu Anton masih menyimpan ego, masih berharap bisa bangkit suatu hari nanti. Dan Siti ingin memastikan hal itu tidak pernah terjadi. Ia menghubungi beberapa investor dan klien lama Anton, memastikan tidak ada yang berani bekerja sama lagi dengannya. Dengan reputasi yang sudah hancur, siapapun yang mendekat pada Anton akan dianggap bunuh diri bisnis. Perlahan, semua pintu benar-benar tertutup bagi pria itu. Hari-hari berlalu. Siti mulai menata hidup barunya. Ia membangun usaha sendiri, mengelola dana investasinya dengan cerdas. Reputasinya sebagai wanita tangguh semakin melambung. Banyak seminar, talk show, dan media yang mengundangnya untuk berbagi kisah. Ia bukan lagi sekadar mantan istri Anton. Ia kini dikenal sebagai Siti, seorang pebisnis sukses yang mampu bangkit dari pengkhianatan. Namun di balik semua sorotan itu, Siti tetap menyimpan luka. Kadang malam-malam ia masih menangis diam-diam, mengingat tahun-tahun penuh cinta yang sia-sia. Tapi ia tahu, itu bagian dari perjalanan. Luka itu akan jadi pengingat agar ia tidak pernah lagi terjebak dalam kebohongan. Sementara itu, Anton semakin terpuruk. Utangnya menumpuk, kesehatannya memburuk, dan depresi mulai menggerogoti pikirannya. Ia sering terlihat berjalan sendirian di jalanan, lusuh, tanpa arah. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini menunduk atau berpaling ketika melihatnya. Ica? Perempuan itu hilang tanpa kabar. Ada yang bilang ia pindah keluar kota, ada yang bilang ia menikah dengan pria kaya lain. Yang jelas, ia meninggalkan Anton tanpa sisa rasa iba. Suatu malam, Anton berdiri di jembatan, menatap air sungai yang mengalir deras. Hujan turun, membasahi tubuhnya yang gemetar. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku kehilangan segalanya, karena kesalahanku sendiri." Namun, ia tidak melompat. Ia hanya menunduk, lalu berjalan pergi, membawa kehancuran itu selamanya dalam hidupnya. Waktu berlalu. Siti berdiri di panggung besar sebuah seminar internasional, berbicara tentang keberanian dan keteguhan hati. Ribuan orang bertepuk tangan untuknya. Ia menatap ke arah lampu sorot, senyum indah menghiasi wajahnya. Dalam hati, ia berkata, "Aku sudah melewati badai. Aku sudah membuktikan, aku bisa bangkit tanpa siapapun." Dan di sanalah kisah ini mencapai akhirnya. Siti berdiri sebagai pemenang, Anton tenggelam dalam kehancuran, dan Ica lenyap ditelan penyesalan. Balas dendam sudah terbayar lunas, keadilan sudah ditegakkan, dan dunia tahu siapa yang benar-benar kuat. Akhir dari segalanya bukanlah sekadar kehancuran Anton dan Ica. Akhir itu adalah kelahiran baru bagi Siti, sebuah kemenangan yang lahir dari luka, air mata, dan keteguhan hati. Dan seperti hujan yang berhenti setelah badai, hidup Siti kini dipenuhi cahaya baru.